Halo sobat KBRI yang gua kangenin. Akhirnya Mas Bro, habislah sudah kesabaran Teh Nini, istri Ustadz kondang di era 90-an yang lebih dikenal dengan nama AA Kim. Akhirnya Teh Nini menggugat cerai Ustadz yang kontroversial dan aneh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KBRI, welcome to my channel. Dalam ajaran syariat agama Islam, kesabaran merupakan himbauan dari Nabi besar Muhammad SAW terhadap umatnya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini harus disikapi dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Tetapi tingkat kesabaran tersebut juga punya batasnya. Sekali, dua kali, ketiga kali kalau tidak bisa ditolerir lagi permasalahan yang sedang kita hadapi, maka kesabaran itu boleh digantikan dengan sikap mengambil keputusan terhadap persoalan yang memang tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, seperti halnya kisah atau kasus rumah tangga antara Ustadz kondang di era 90-an, AA Gim, dengan istrinya Teh Nini yang sudah dikaruniai 7 orang anak. Perjalanan hidupnya kalau dilihat dari kulitnya memang sangat baik, harmonis, contoh suri tauladan sebuah rumah tangga, ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kenyataannya seiring dengan perjalanan waktu terjadi gonjang-ganjing yang tercermin atau terbukti dengan kelakuan dari AA Gim yang selalu selalu menghimbau untuk tidak berpoligami, ya. Tapi kenyataannya di tahun berapa, 2009 dia memiliki seorang istri muda, yaitu istri kedua setelah Teh Nini. Nah, ini sangat memilukan sekali. Bahkan beberapa hari ini ada video viral yang kita juga KBRI sudah upload, bahwa ucapan atau statement dari AA Kondang ini Ustadz Kondang ini adalah Teh Nini sudah turun mesin 7 kali. Jadi perumpamaan atau analogi seperti itu kan lebih pantas diucapkan untuk kendaraan atau apa. Kenapa diucapkan kepada sosok wanita yang sudah memberikan keturunan atau anak 7 orang yang soleh dan soleha. Nggak pantas seorang ulama berbicara demikian. Mungkin Mas Bro bisa komen nanti di kolom komen KBRI channel ini, ya. Sedangkan di dalam internal atau di dalam rumah juga nggak boleh, apalagi dia seorang ulama besar, ya. Dan ucapan-ucapan pelecehan atau penghinaan terhadap Teh Nini ini bukan saja di rumah, tapi dilakukan di tempat-tempat keramaian. Ketika mereka pergi jalan-jalan ke restoran, dia nggak peduli depan orang ramai, dia mengatakan Teh Nini ini munafik lah, inilah itulah. Tapi kalau kita menilai, ya, kita nggak menuduh, justru yang munafik ini ya Agim, kan begitu. Karena hal tersebut juga didukung oleh statement atau curhatan dari seorang putra Agim yang bernama Gaza. Dia terus terang mengungkapkan atau membuka semua kebobrokan atau kejelekan dari ayahnya ini, Agim, karena
sehari-hari dia mengikuti pola pikir, tingkah laku Agim terhadap ibu kandungnya. Orang yang sudah melahirkan dia, sudah membesarkan dia, mengandung 9 bulan, gimana nggak dia harus membela ibunya. Sementara sikap Agim seperti itu. Kalaupun dia mau beristri dua seperti yang sudah dia lakukan, ya monggo saja, tapi jangan mengeluarkan statement-statement atau ucapan-ucapan yang tidak etika, tidak punya sopan santun. Ini suatu dekadensi moral yang sangat jelek. Apalagi dia itu seorang ulama, Bu. Ulama kondang, ulama besar dengan manajemen kalbunya. Nah, jadi kolbunya itu mana? Jadi kolbunya itu hanya untuk orang dihimbaunya sewaktu dia ceramah, khotbah di mana-mana. Tapi feedback ke dirinya dia nggak ada hasil dari manajemen kolbunya itu. Ini kan munafik namanya. Jadi jangan menuduh teh Nini ini yang munafik atau apanya. Nah, tingkat kesabaran inilah yang akhirnya Teh Nini merasa muak melihat tingkah laku seorang ulama besar ini, yaitu Agim. Akhirnya kembali menggugat cerai ya. Kalau dulu Agim yang menjatuhkan talak 3 kepada Teh Nini, sekarang Teh Nini sendiri yang kembali menggugat cerai Agim. Ya wajar aja, sah aja ya. Ya ini ini udah satu hal yang ditahan-tahan selama ini, dan insya Allah mungkin dalam ajaran agama Islam atau syariat agama Islam sah-sah aja, daripada nanti timbul hasad-hasud atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tersebut. Ya lebih baik Teh Nini ini mengambil sikap seperti itu, menggugat cerai ulama yang sudah cukup terkenal. Dan bahkan saya sendiri atau sebagai pemilik akun KBRI ini sangat berempati, sangat sukalah terhadap ceramah-ceramah Agim ya. Tapi akhirnya sirna ya, akhirnya seperti apa ya, ada istilah karena nila setitik rusak susu sebelanga, hilang sudah empati, bahkan banyak hujatan-hujatan dari netizen untuk seorang Agim Nasir. Mudah-mudahan Teh Nini sehat walafiat dan anak-anak, dan Allah akan menunjukkan kebenaran terhadap umatnya, mana yang benar, mana yang salah ya. Semoga rencana menggugat cerai kembali Agim ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan prosesnya berjalan dengan lancar ya. Amin amin amin. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, like, share and comment channel YouTube KBRI ya. Sudah, untuk itu kita menghimbau juga terakhir daripada mengakhiri dari uploadan channel YouTube KBRI ini, menghimbau sekali lagi kepada para ulama, ataupun ini menjadi contoh yang katakanlah tidak baik ya, menjadi contoh atau presiden jelek lah bagi umat umumnya dan khususnya bagi umat Islam ya. Mudah-mudahan langkah yang diambil atau sikap yang diambil Teh Nini ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, semoga ini bisa menjadi tontonan yang menarik, sekaligus juga menjadi tuntunan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.